Kan waktu cerita tuh lagi di jalan kan. Nah sebelum mulai kerja, Sinta sama Ida ini sarapan dulu Wak di pabrik depan, di warung depan pabrik. Nah sambil nikmatin sarapan, mereka juga ngobrol sama si pemilik warung itu. Sebut aja lah namanya Bu Siti ya kan. Nah Bu Siti ini tahu kalau mereka ini masih karyawan baru karena Bu Siti baru pertama kali ngelihat mereka gitu. Di situ Bu Siti tiba-tiba ngomong, "Neng, nanti kalau lagi kerja jangan bengong ya," kata gitu. "Oh, bisa dipancing ini ya kan. Kenapa tiba-tiba jangan bengong?" "Ngapa emang Bu?" Gitu. Soalnya udah banyak kali kejadian anak baru kesurupan di situ, Neng. Pabrik ini udah lama, banyak penunggunya, kata Bu Siti. Nah pas denger itu, kebayang lagi lah aku sama sosok di mimpi aku kemarin. Nah dia makin takut lah aku. Apalagi nih setelah kejadian yang kemarin itu di hari ini, hari-hari kerja berikutnya kerasa beda untuk aku Nat. Entah karena sugesti atau memang ada sesuatu ya. Tapi di sini Sinta tuh jadi mulai sering ngalamin hal-hal aneh tuh loh di pabrik nih. Jadi bukan cuma lewat mimpi dan bukan cuma penampakan sosok seragam tadi itu aja. Ada lagi. Sinta jadi sering ngeliat penampakan sosok-sosok yang cuma sekelebat aja sampai suara-suara aneh yang tiba-tiba muncul tuh Wak di pabrik tuh. Jadi makin berkembang gitu loh gangguannya. Yang paling aku ingat kali Nat, yang paling Sinta ingat ini Wak. Pernah satu ketika waktu si pabrik ini lagi sepi-sepinya, Sinta dengar mesin pengadu adonan yang udah tua kali itu kan biasanya ngeluarin suara nyek, nyek, nyek gitu kan. Udah suara itu berbunyi. Biasa juga berbunyi Nadia. Makin aku dengar, berubah suaranya. Nyek, nyek, nyek. Kayak gitu. Itu bukan suara mesin ya Nadia, literally suara ketawa perempuan. Kadang lagi kerja sekelebat lewat kayak gitu Nat. Nggak tahan aku cerita lagi lah sama si Ida. Aku macam mau resign lah, nggak kuat aku diganggu terus. Di situ udah bilang, "Kok ingat nggak omongan Bu Siti waktu itu? Jangan bengong makanya. Udah tenang aja, ada aku kok di sini. Kalau kau takut kau ngobrol aja sama aku. Ajak aja aku bercanda kita. Kok nggak diganggu dah? Nggak, biasa aja aku kata. Udah nggak apa-apa, tenang pikirmu." Ya udah berusaha tenang tuh dan walaupun memang was-was juga hati aku ya kan. Udah Sinta tetap lanjut kerja tuh dan akhirnya mereka berhasil ngelewatin masa training dengan baik. 1 bulan itu terlewat sama mereka ya kan. Setelah masa training selesai, Sinta sama Ida pun ditetapkan menjadi karyawan tetap dan langsung dapat shift baru. Tapi sayangnya shift yang didapat sama Sinta sama si Ida ini beda Wak. Sinta dapat shift malam jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Ida dapat shift pagi jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Otomatis mereka udah nggak bisa berangkat sama-sama lagi ya kan. Dan jujur Dad, waktu aku tahu aku dapat shift malam, apa nggak makin takut aku. Orang sebelumnya bareng sama si Ida aku masih kepikiran aku mau resign kok karena sering diganggu. Apalagi sekarang aku harus kerja sendirian malam pula tanpa si Ida. Cuman kalau dipikir-pikir lagi aku juga butuh Nat kerjaan ini ya. Dan belum tentu gampang dapat kerja baru ya kan. Jadi mau nggak mau Sinta berusaha nguatin diri Wak. Dia mikir mungkin semua kejadian kemarin itu cuma sugesti aku aja ya karena mungkin aku tuh capek atau memang belum terbiasa sama lingkungan pabrik. Akhirnya ya udahlah. Besoknya udah masuk shift malam aku kan. Shift pun dimulai.